Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Kita lanjutkan ayat yang kemarin kajiannya. Ma yang didapat fabima rahmatin sudah disampaikan kemarin. Artinya ayat fabima rahmatin minallah lintalahum, maka dengan sebab rahmat dari Allah kamu bisa lemah lembut, sahlan alal halqi, mudah atas makhluk. Artinya Nabi Muhammad itu lemah lembut dalam bersikap, lemah lembut dalam bertutur kata, lemah lembut dalam menyampaikan dan mengajak pada kaum. Ini sifat seorang nabi, nabi kita Muhammad SAW. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari di hadis ke 2125. Begini bunyinya, wa fi sifatin Nabi SAW laisa bi fawdhin wala ghalidin wala sahabin fil aswaq. Di dalam sifat Nabi tidak ada kekerasan, tidak ada kekasaran dalam bersikap dan bertutur kata, dan tidak bikin gaduh di pasar-pasar. Nah, ini sifat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga siapapun yang bergaul dengan Nabi Muhammad pasti senang. Yang tidak suka itu tidak pernah bergaul dengan Nabi Muhammad secara dekat, tapi cuman dengar-dengar, cuman dari kejauhan, tidak dekat bergaulannya, sehingga tidak tahu. Ada seorang penyair begini, perkataan penyair, wa laisa bi fawdhin fil adani wal aula ya umuna jadwahu walakinahu sahlun. Kedekatan itu tidak bisa ditempuh dengan kasar, dengan keras. Yang lebih utama mereka mengedepankan layak tidaknya, layak didekati atau bukan layak didekati, layak bergaul apa tidak layak. Walakinnahu sahlun, tetapi dia Nabi Muhammad SAW mudah dalam bergaul. Karena Nabi Muhammad yang lemah lembut menghadapinya, tidak kasar, tidak angkuh. Wa faddun ala a'daihi yuhaddirunahu fasatwatuhu hadfun wa na'iluhu jazar. Ini ucapan seorang penyair. Kekerasan, kekakuan pada musuh-musuh, maka musuh-musuh itu akan menakut-nakutinya, akan menyerangnya, akan memusuhinya. Fasad watu hadfun wa nailhu jazal, sementara serangan itu akan musnah, akan mati. Kalau memang menyerang, kalau memang kasar pada musuh, maka akan tujuan kita akan terbengkalai. Artinya tidak akan nyampe tujuan. Wa nailuhu jazal, sementara Nabi Muhammad memang sangat layak mendapatkan hal-hal yang sangat besar, hal yang pasti, yang positif. Sahabat Anas pernah berkata, khadamtu Rasulullahi asra sinin. Saya pernah melayani Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Fama lamani ala syai'in fa'altu au taraktuhu. Maka Nabi Muhammad selama 10 tahun itu tidak pernah mencela apa yang saya lakukan dan apa yang saya tinggalkan. Ini kebijakan dan lemah lembutnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita berjuang ingin mendapatkan, memang harus bisa menghadapi kaum, harus bisa menghadapi masyarakat dengan lemah lembut. Jangan selalu emosi dan muring-muring, tidak usah. Karena apa? Ini Nabi Muhammad oleh Allah kasih tahu, walau kunta faddon qalidul qalbi lam faddu min haulik. Andai kata kamu keras Muhammad, perangainya keras, kasar hatinya, lam faddu min haulik, pasti mereka pergi dari sekitar kamu, dan tidak tersisa satupun dari mereka akan meninggalkan kamu, pergi kepada orang-orang kafir. Wa amma man qablahum minal anbiya faqad amalu qaumahum bil jalal.
Adapun Nabi sebelum Nabi Muhammad mempergauli kaumnya itu dengan jalal, bukan dengan namanya hiasan, bukan dengan hiasan. Nabi Muhammad menghadapi kaum, mempergauli kaumnya itu dengan hiasan, yakni dengan lemah lembut. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya itu dengan jalal, dengan keagungannya. Kanuhin haina qala, seperti Nabi Nuh ketika berdoa kepada Allah karena menghadapi kaum yang bandel, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Duh Gusti Tuhan, jangan tinggalkan di atas bumi orang-orang kafir di rumah-rumahnya, artinya musnahkan semuanya. Tidak kuat menghadapi kaum dengan lemah lembut, tidak bisa. Karena apa? Memang tidak sama sifatnya nabi-nabi sebelum dengan Nabi Muhammad, tidak sama. Termasuk Nabi Hud, Nabi Saleh ya juga begitu. Berdoa kepada Allah karena jengkel menghadapi kaumnya yang durhaka itu, tidak betah. Lain halnya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Fa nabiyuna rahmatun lil alamin. Nabi kita adalah rahmat bagi semua alam. Bukan cuma pada orang Islam saja, kepada non muslim pun ini rahmat. Ini Nabi kita. Walaula rahmatu bina ma baqiya minna ahadun. Andai kata tidak ada rahmatnya pada kami semua, maka tidak satu pun yang tersisa di muka bumi ini. Semuanya akan musnah nantinya. Fakana syafi'an inda rabbih lana fi kulli bala'in amin talabathul anbiya'u li umamihim. Nabi Muhammad itu penolong di sisi Tuhannya bagi kita semua di setiap malapetaka. Ada malapetaka tidak nyampe pada kita karena pertolongan Nabi Muhammad SAW. Petaka yang merata misalnya karena nabi-nabi sebelumnya pun memintanya pada Rabb-nya untuk malapetaka diturunkan pada umatnya yang bandel-bandel banget itu. Nah, karena kebagusan akhlak Nabi, karena mulianya akhlak Nabi, karena pandainya Nabi Muhammad SAW dalam bersikap, dalam bertutur, dalam mempergauli, akhirnya kaum itu dekat, senang, merasa enak di hadapan Nabi. Setelah kaumnya itu merasa tenang, enak, Allah Ta'ala berkata, fa'fu anhum, maafkan saja mereka Muhammad, maafkan mereka Muhammad. Nabi Muhammad memaafkannya. Pertama yang disebutkan oleh Allah, pemaaf. Fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Kemudian kaum Nabi Muhammad itu semakin dekat, semakin merasa enak dekat dengan Nabi. Allah pun memerintahkan lebih dari itu. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan Muhammad untuk mereka Muhammad. Mintakan ampunan dengan arti agar Allah mensucikan mereka dari dosa-dosa. Faida taharu wasaru asfiya hulako sawirhum. Setelah Nabi Muhammad diperintah agar memintakan ampunan kepada Allah dan Allah mengampuni mereka dari dosa-dosanya, mereka menjadi pilihan Allah, menjadi kasih Allah dan menjadi orang-orang yang baik. Setelah menjadi orang baik, Allah pun ternyata memerintahkan pada Nabi Muhammad wasawirhum, dan musyawarahlah kamu Muhammad pada mereka. Lah, yang dimaksud di sini musyawarah masalah apa? Allah kok sampai memerintahkan bermusyawarahlah kamu Muhammad pada mereka. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang diperintahkan untuk musyawarah adalah urusan agama. Ada yang berpendapat itu masalah perang. Ada yang berpendapat masalah dunia akhirat. Ada yang meliputi hal-hal yang dianggap penting. Nah, ini mungkin yang paling bagus bagi kita bermusyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan umat yang lain, misalnya itu lebih bagus. Kalau kita bermusyawarah tentang agama, ya kita harus mengajak orang yang pandai tentang agama. Jangan kita musyawarah tentang ilmu agama, tapi yang diajak musyawarah orang yang bodoh, nanti mendapatkan hasil yang tidak baik. Harus sesuaikan. Kalau kita mengajak musyawarah tentang bangunan, ya tukang bangunan yang harus diajak, yang harus dilibatkan. Seperti hanya pemerintah kok. Pemerintah gimana? Di pemerintah itu sudah lengkap. Ada MPR, ada DPR, dan juga ada menteri-menteri. Dan semuanya oleh presiden diajak musyawarah yang terkait.
Apa yang terkait? Kalau berkaitannya dengan MBR, otomatis MBR diajak musyawarah. Yang berkaitan dengan DBR ya jadi musyawarah. Semuanya diajak musyawarah, kan berarti sudah mengamalkan wasyawirhum fil amri. Wallahu alam.